Sosok Mas Karyo yang akan bebaskan Boya Rizka bukan orang sembarangan. Gimana tuh Mas? Ya, assalamualaikum teman-teman. Jadi kita mau menggandeng ya, mau minta tanggapan, mau minta reaksi dari Mas Karyo, seorang guru spiritual ya, yang menjadi 5 deretan spiritual tersakti di Indonesia, teman-teman. Jadi ini ada di Langkat, Sumatera Utara ini, teman-teman ya, Mas Karyo. Ya, buat teman-teman semua, tadi kita di video-video sebelumnya kita menyampaikan kondisi Rizka di Tabangjo ya teman-teman, yang alhamdulillah dalam kondisi yang baik ya, dengan tempat tinggal yang layak. Walaupun memang untuk kebebasannya seperti di alam itu jauh daripada itu. Kehidupannya seperti keluarga ya, seperti Pak Ambu menganggap Rizka keluarga, itu jauh, karena memang ini sudah dipelihara oleh tim ya, oleh pihak kebun binatang, teman-teman. Nah, buat teman-teman semua, mari kita doakan Boya Rizka ini agar cepat dipindahkan. Nah, saya kok berpendapat gini ya, kalau misalkan di penangkaran di Tabangjo itu lebih nyaman dibandingkan nantinya akan dipindahkan untuk tempat wisata. Apakah teman-teman sependapat enggak? Karena gini, karena kondisi Rizka ya saat sama Pak Ambo itu kan hidupnya bebas alam gitu. Artinya jauh dari kriah riuh ya kehidupan duniawi ataupun keramaian gitu. Nanti takutnya kalau Boya Rizka dikembalikan untuk tujuan wisata atau jadi ikon wisata, nah ini malah membuat Rizka jadi stres kalau menurut saya, teman-teman. Yang lebih bagus, yang lebih tepat adalah dikembalikan ke Pak Ambo, dirawat seutuhnya, dan Pak Ambo ini bolehlah hitam di atas putih meminta tanggung jawab ya dari pihak BKSDA bahwa Pak Ambo akan menjaga seutuhnya Boya Rizka. Teman-teman, terkait dengan Mas Karyo ya, saya mau menceritakan siapa sosok Mas Karyo. Kok saya minta tolong sama beliau untuk melepaskan Boya Rizka dari Tabangjo sana ya, teman-teman. Ya, sebetulnya Mas Karyo ini sama ya dengan Gus Samsudin ya. Mas Karyo ini adalah seorang guru padepokan yang berada di Langkat, Sumatera Utara. Padepokan tersebut diberi nama Sendang Sejagat, teman-teman. Mas Karyo adalah seorang guru besar sekaligus guru spiritual yang terkenal ya di dalam ataupun di luar negeri. Beliau memiliki pengikut setia dan bahkan memiliki jutaan pengikut di media sosial. Mas Karyo yang akrab dipanggil Kang Mamas ini sering melakukan perjumpaan dengan guru-guru spiritual terkenal di Indonesia. Di antaranya ada Gus Samsudin, Gus Idris, dan bahkan Limbat, teman-teman. Jadi kalau saya menyenggol sosok Mas Karyo ini mungkin bisa menjadi suatu teman-teman ya, ibaratnya cara baru, teman-teman, cara baru untuk kita bisa bersuara gitu, teman-teman. Karena percuma juga kan, teman-teman kan tahu ya, kalau kita nyenggol-nyenggol media kemarin juga udah, baik TV, podcast besar, nggak ada respon, teman-teman. Padahal apa bedanya gitu ya Pak Ambo ini dengan Panji Petualang, dengan youtuber lain. Kan Pak Ambo juga penontonnya wah luar biasa gitu. Jadi sangat berpengaruh sebetulnya, tapi tidak gitu. Apakah karena terkait hewan liar yang dilindungin? Banyak ya youtuber besar yang memelihara hewan yang bukan seperti buaya ya, yang tidak dilindungin mungkin, tapi hewan yang dilindungin malah yang diangkat, yang kemudian diundang ke podcast gitu ya. Kan itu menjadi miris seperti itu, teman-teman. Itu seperti dibilang Kak Anas ini, Mas. Dekat lagi otak-otak bisnis itulah, Mas, yang nggak punya hati. Kasihan Pak Ambo lihat Rizka sendiri. Mungkin dia lapar. Kenapa kalian pisahkan Pak Ambo dengan Rizka? Juga ada dari Kak Yunia, muak dengan pemerintah satu Bontang. Satu-satunya kesejahteraan Rizka adalah habitat aslinya, bukan malah di sana. Gimana, benar, teman-teman. Jadi banyak netizen yang sebetulnya nggak setuju dan menentang ya Boya Rizka nantinya dipulangkan, tapi untuk wisata meningkatkan kesejahteraan wisata di Bontang, karena itu dapat mempengaruhi Rizkanya sendiri. Kenapa nggak buaya lain aja? Kita nggak melarang untuk wisata buaya sebetulnya ya, tapi kalau bisa jangan buaya Rizkanya. Kan banyak tuh buaya-buaya yang lain kan gitu. Jadi itu harapan netizen semua. Jadi untuk Kang Mamas Karyo ya, salah satu guru spiritual, monggo direspon videonya dan beri tanggapan seperti Gus Samsudin kemarin yang setelah bersedia
membantu dan mendoakan buaya Rizka agar bisa kembali ke habitat aslinya. Manusia manapun ya, tidak ada yang mau dikurung dalam rumah, tidak ada yang mau dikurung dalam penjara. Saya rasa seperti itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman kita selalu berusaha, tolong video-video kita ini di-sharekan, dibantu di-share di kolom komentar tuh artis-artis besar. Jadi biar dia pun paham teman-teman, dia pun memberikan suatu atensi, dukungan gitu. Jadi yang kita inginkan sih Pak Ambu datang ke podcastnya Mas Dedi ya, biar lebih didengar lagi ya. Sosok Mas Dedi kan sangat berpengaruh di tanah air ini melalui podcastnya. Sampai sini dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosok Mamas Karyo yang akan bebaskan buaya Rizka bukan orang sembarangan. Gimana tuh Mas? Ya, assalamualaikum teman-teman. Jadi kita mau menggandeng ya, mau minta tanggapan, mau minta reaksi dari Mamas Karyo, seorang guru spiritual ya, yang menjadi 5 deretan spiritual tersakti di Indonesia teman-teman. Jadi ini ada di Langkat, Sumatera Utara ini teman-teman ya, Mamas Karyo. Ya, buat teman-teman semua, tadi kita di video-video sebelumnya kita menyampaikan kondisi Rizka di Tabangjo ya teman-teman, yang alhamdulillah dalam kondisi yang baik ya, dengan tempat tinggal yang layak. Walaupun memang untuk kebebasannya seperti di alam itu jauh daripada itu. Kehidupannya seperti keluarga ya, seperti Pak Ambu menganggap Rizka keluarga itu jauh, karena memang ini sudah dipelihara oleh tim ya, oleh pihak kebun binatang teman-teman. Nah, buat teman-teman semua, mari kita doakan buaya Rizka ini agar cepat dipindahkan. Nah, saya kok berpendapat gini ya, kalau misalkan di penangkaran di Tabangjo itu lebih nyaman dibandingkan nantinya akan dipindahkan untuk tempat wisata. Apakah teman-teman sependapat enggak? Karena gini, karena kondisi Rizka ya saat sama Pak Ambu itu kan hidupnya bebas alam gitu. Artinya jauh dari kriah riuh ya kehidupan duniawi ataupun keramaian gitu. Nanti takutnya kalau buaya Rizka dikembalikan untuk tujuan wisata atau jadi ikon wisata, nah ini malah membuat Rizka jadi stres kalau menurut saya teman-teman. Yang lebih bagus, yang lebih tepat adalah dikembalikan ke Pak Ambu, dirawat seutuhnya, dan Pak Ambu ini bolehlah hitam di atas putih meminta tanggung jawab ya dari pihak BKSDA bahwa Pak Ambu akan menjaga seutuhnya buaya Rizka. Teman-teman, terkait dengan Mamas Karyo ya, saya mau menceritakan siapa sosok Mamas Karyo. Kok saya minta tolong sama beliau untuk melepaskan buaya Rizka dari Tabangjo sana ya teman-teman. Ya, sebetulnya Mamas Karyo ini sama ya dengan Gus Samsudin ya. Mamas Karyo ini adalah seorang guru padepokan yang berada di Langkat, Sumatera Utara. Padepokan tersebut diberi nama Sendang Sejagat teman-teman. Mamas Karyo adalah seorang guru besar sekaligus guru spiritual yang terkenal ya di dalam ataupun di luar negeri. Beliau memiliki pengikut setia dan bahkan memiliki jutaan pengikut di media sosial. Mamas Karyo yang akrab dipanggil Kang Mamas ini sering melakukan perjumpaan dengan guru-guru spiritual terkenal di Indonesia. Di antaranya ada Gus Samsudin, Gus Idris, dan bahkan Limbat teman-teman. Jadi kalau saya menyenggol sosok Mamas Karyo ini mungkin bisa menjadi suatu teman-teman ya, ibaratnya cara baru teman-teman, cara baru untuk kita bisa bersuara gitu teman-teman. Karena percuma juga kan, teman-teman kan tahu ya, kalau kita nyenggol-nyenggol media kemarin juga udah, baik TV, podcast besar, nggak ada respon teman-teman. Padahal apa bedanya gitu ya Pak Ambu ini dengan Panji Petualang, dengan youtuber lain. Kan Pak Ambu juga penontonnya wah luar biasa gitu. Jadi sangat berpengaruh sebetulnya, tapi tidak gitu. Apakah karena terkait hewan liar yang dilindungin? Banyak ya youtuber besar yang memelihara hewan yang bukan seperti buaya ya, yang tidak dilindungin mungkin, tapi hewan yang dilindungin malah yang diangkat, yang kemudian diundang ke podcast gitu ya. Kan itu menjadi miris seperti itu teman-teman. Itu seperti dibilang Kak Anas ini Mas. Dekat lagi otak bisnis itulah Mas, yang nggak punya hati. Kasihan Pak Ambu lihat Rizka sendiri. Mungkin dia lapar. Kenapa kalian pisahkan Pak Ambu dengan Rizka? Juga ada dari Kak Yunia, muak dengan pemerintah satu Bontang.
Satu-satunya kesejahteraan Rizka adalah habitat aslinya, bukan malah di sana. Gimana Iya, tuh, Mas? benar teman-teman. Jadi banyak netizen yang sebetulnya nggak setuju dan menentang ya buaya Rizka nantinya dipulangkan, tapi untuk wisata meningkatkan apa ya kesejahteraan wisata di Bontang, karena itu dapat mempengaruhi Rizkanya sendiri. Kenapa nggak buaya lain aja? Kita nggak melarang untuk wisata buaya sebetulnya ya, tapi kalau bisa jangan buaya Rizkanya. Kan banyak tuh buaya-buaya yang lain kan gitu. Jadi itu harapan netizen semua. Jadi untuk Kang Mamas Karyo ya, salah satu guru spiritual, monggo direspon videonya dan beri tanggapan seperti Gus Samsudin kemarin yang setelah bersedia membantu dan mendoakan buaya Rizka agar bisa kembali ke habitat aslinya. Manusia manapun ya, tidak ada yang mau dikurung dalam rumah, tidak ada yang mau dikurung dalam penjara. Saya rasa seperti itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman kita selalu berusaha, tolong video-video kita ini di-sharekan, dibantu di-share di kolom komentar tuh artis-artis besar. Jadi biar dia pun paham teman-teman, dia pun memberikan suatu atensi, dukungan gitu. Jadi yang kita inginkan sih Pak Ambu datang ke podcastnya Mas Dedi ya, biar lebih didengar lagi ya. Sosok Mas Dedi kan sangat berpengaruh di tanah air ini melalui podcastnya. Sampai sini dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.